Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Rasmita Aja, channel pembahasan tentang kamus bahasa Sunda Translate Indonesia. Ini adalah bagian yang ke-6 ya teman-teman, dimana di video sebelumnya dari 1 sampai 5. Dan ya, bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, boleh subscribe, bantu like juga videonya dan video ini sudah bermanfaat. Baiklah teman-teman, langsung saja kita lihat bagaimana pemaparan selanjutnya. Selamat menyimak. Angked artinya bergerak ke atas dan ke bawah karena berat. Angken artinya aku atau mengakui. Angker atau ngangkeran artinya mengingatkan untuk hadir. Angkeb artinya mendung. Angke artinya terlalu percaya diri sementara hasilnya di luar dugaan yang diharapkan. Angkeng atau angkleng artinya mengapung. Angket artinya dagu. Angki atau sina artinya biarkan agar. Misalkan biarkan agar bermain, biarkan dia agar makan. Angkir artinya undang atau mengundang. Angkis adalah nama bunga jeruk, bunga buah jeruk ya. Angkleng artinya bergoyang karena gerakan air. Kapal angkleng-angklengan, kapal bergoyang-goyang karena ombak. Angklung adalah alat musik terbuat dari bambu yang dimainkan dengan cara digoyang. Diangklungan artinya diiringi suara angklung. Nuburung diangklungan, nuedan di kendangan adalah peribahasa yang berarti mengiyakan pembohong atau orang yang sombong. Angkoh atau ongkoh artinya katanya, misalkan katanya mampu tapi ternyata tidak. Katanya mau pergi tapi ternyata tidak. Angkong 1 artinya permainan judi dengan 3 kartu besar. Angkong 2 artinya ngobrol. Angkong 3 lukisan pada layang-layang. Angkong 4 tidak menapak pada dasar dikarenakan tidak sama tingginya, misalkan kaki kursi atau yang lainnya. Ungkrah angkrih artinya dipindah-pindah tidak jauh. Angkrik artinya pangkal tebu yang telah dipotong untuk ditanam kembali. Angkul artinya cincin pada kendali kuda atau sabuk kulit. Angleng adalah makanan yang terbuat dari ketan dan gula, berbungkus kertas atau daun aren, atau bisa juga dengan daun jagung. Angler artinya mengulas hingga larut. Angler taneuh artinya menginjak-injak tanah yang telah dicangkul. Angles artinya pungkir atau memungkiri. Angling artinya berucap atau bersabda. Ngangluh artinya mengeluh atau merasa prihatin. Angob bahasa halusnya helai artinya menguap atau ngantuk. Angon artinya gembala. Udak angon artinya anak gembala. Ngangon artinya menggembala. Pangangonan artinya tempat luas untuk menggembala. Angot 1 menjadi-jadi. Angot 2
apalagi saya, apalagi dia, apalagi kamu, dan lain-lain. Angrem, 1 artinya mengerami. Angrem, 2 nama sejenis buah. Angsana artinya pohon angsana, jenis pohon kiara ya. Angsar atau ngangsar artinya mengena di lantai atau tanah karena terlalu panjang, misalkan gaun, buntut, harimau, dan lain-lain. Buhaya ngangsar artinya sebutan untuk wanita mandul. Angsek artinya desak dengan perkataan atau tenaga agar menang atau memenangkan. Sakarat ngangsed artinya sekarat yang hampir mendekati kematian. Angsel artinya ganjal, kursi, kaki lemari, dan lain sebagainya. Angse artinya penciuman. Pangangse adalah hidup. Angsit artinya mempercepat gerakan agar garapan segera selesai. Angsonan atau ngangsonan artinya bersikap sabar atas kejahatan atau keserakahan orang lain. Angsret artinya semprotan atau spray. Angsul artinya kembali pulang. Aniaya artinya tidak adil atau lalim. Anis adalah nama sejenis burung. Anjaclang artinya suka bermain ke rumah orang lain tanpa keperluan khusus. Anjang artinya berkunjung. Anjang-anjangan artinya saling mengunjungi. Unjung anjang artinya suka berkunjung. Anjang sono artinya mengunjungi karena rasa rindu. Atah anjang artinya jarang mengunjungi saudara, kerabat, ataupun tetangga. Keanjangan artinya kedatangan tamu. Panganjangan artinya tempat atau rumah yang sering didatangi. Anjang sesambian artinya mampir berkunjung hanya karena kebetulan lewat atau sedang berada di lokasi. Nganjang kapageto artinya mampu mengetahui akibat atau hal yang akan terjadi. Anjasmara adalah nama corak kain tenun. Anjat artinya keluar dari permukaan air, misalkan kolam, laut, danau, dan lain sebagainya. Anjatan adalah tempat untuk berlabuh atau jalan keluar dari kawasan yang berair. Anjecle artinya kata pemanis untuk kata duduk. Anjen artinya kamu. Anjena artinya Tuhan atau Gusti Allah. Anji artinya kata untuk hewan berkaki 4 ketika kawin. Anjing adalah anjing. Anjing babaung adalah anjing yang melolong. Anjing edan artinya anjing gila. Anjing diborongsong artinya anjing yang mulutnya dikenakan penutup agar tidak menggigit. Anjing dikalungan artinya anjing yang dikurung. Anjing manting artinya anjing yang terus menggonggong. Anjing nagog adalah anjing yang duduk dengan kaki belakang sementara kedua kaki depannya tetap berdiri. Tagog anjing artinya sebuah bentuk rumah dengan menggunakan 2 tiang pada bagian depan. Anjing ngahegak artinya anjing yang napasnya kencang serta lidahnya menjulur. Anjing ngagogog artinya anjing yang sedang menggonggong. Anjing nyontrol artinya anjing yang menerkam. Anjing pamoroan artinya anjing yang sering diajak berburu.
Anak anjing namanya kirik atau kicik. Beteng anjingeun artinya perut manusia yang besar pada bagian atas dan ramping di bagian bawahnya. Nitah anjing atau istilahnya hucuh adalah memberi perintah pada anjing. Nganjingan atau taktrak artinya memerintahkan anjing agar menggonggong atau mengejar manusia yang dikejar. Kutu anjing atau yang biasa disebut walang taga adalah hewan yang bentuk dan ukurannya sebesar separuh kedelai. Walang taga hidup di batu pada tanah berdebu dan juga berkaki 7. Wajang anjing artinya kawinnya anjing atau masa kawinnya anjing yang biasanya terjadi pada bulan Sopar tahun Hijriah, di mana pada bulan tersebut sangat jarang dipakai untuk menikahkan manusia. Kawas anjing jeung kucing punya peribahasa yang berarti tak mau ampun. Gulungan anjing kadempet artinya menolong orang yang tidak tahu terima kasih. Anjing duduk di jarian artinya orang yang sangat gila-gila. Kirik ketika jadi anjing artinya dirawat dari kecil hingga dewasa. Kawas anjing betung buntut artinya kesana kemari tidak mau diam. Kawas anjing kadempet pingsar artinya berteriak minta tolong karena menahan sakit. Anjing sebenang dicareknya tipe kotor artinya sifat jahat tetap jahat meskipun dinasihati oleh siapapun. Anjing rinyuh artinya rayap yang berkepala besar, memiliki senjata untuk menggigit pada bagian kepalanya. Pada suatu koloni, anjing rinyuh cukup banyak jumlahnya dan bertugas untuk menjaga koloninya. Anjog artinya sampai anjog artinya tersesat atau terdampar. Anjor artinya anjor atau parah merupakan bahasa daerah Banten. Artinya adalah mendatangi untuk mengajak berkelahi atau untuk perlombaan. Anjra artinya musim buah-buahan atau sedang panen raya padi maupun buah-buahan lainnya. Anjrek artinya singgah. Panganjrekan artinya persinggahan seperti hotel, losmen, villa, dan lain-lain. Anjuk artinya berhutang. Anjun artinya ahli membuat gerabah. Panjunan artinya tempat membuat gerabah. Anleh artinya bakat. Anoa artinya hewan sejenis sapi khas Sulawesi. Anom artinya muda untuk manusia. Anoman artinya sedikit lebih muda dari yang lainnya. Kanoman artinya tempat raja muda. Nonoman artinya remaja putra-putri. Raja Anom artinya pangeran. Ajengan Anom artinya ulama yang masih muda. Anoman artinya tokoh kera putih Sakti Mandraguna dalam cerita pewayangan Ramayana yang menjadi patihnya Sugriwa. Anslah artinya ketetapan pajak. Anta artinya akhir atau penghujung. Antaka artinya akhir hayat. Antakusuma artinya aneka warna-warni bunga. Antanan adalah tumbuhan liar yang bisa dilalap ataupun dijadikan obat untuk sleo. Antapara artinya banyak bicara atau banyak dipikirkan. Jadi kalau misalkan ada kata
Teu anta parah berarti tidak dipikirkan lagi atau tanpa banyak bicara. Antara artinya jarak. Antare artinya tempo atau momen yang sangat singkat. Antarja atau Antasena adalah putra Bima dari Nagagini. Antarlina artinya hilang tanpa bekas atau tilem. Antawis artinya antara. Antai artinya jejer, berjejer ya, pantai-antai. Paantai-antai panangan artinya saling bergantengan. Anteh artinya bayangan pada bulan. Antek artinya akhirnya. Murid nuges antek artinya murid yang sudah lulus. Manteken artinya mematangkan ilmu ya. Anten atau anten ini adalah bahasa daerah Tangerang yang berarti ada dan termasuk pada golongan ragam bahasa halus. Antine artinya antena pemancar. Antep artinya sungguh atau sekali atau bisa juga sangat. Mantep artinya khusyuk. Kecap pengantep artinya penguat kata. Kamantepan artinya keteguhan hati. Mantel artinya bersentuhan satu dengan yang lain. Atelas artinya sutra yang menghilang. Antel artinya sangat tenang tidak lupa segalanya. Budi antel artinya tidak tampak gugup. Hati antel sabar darana artinya baik hati dan sangat menyabar. Antep artinya biarkan. Antepan artinya tidak peduli. Diantepkan artinya dibiarkan atau tidak diperhatikan. Nyeri antep-antepan artinya menjadi sangat sakit akibat dibiarkan terlalu lama. Ngantep artinya membiarkan atau tidak mau tahu apatisnya. Boboh ngantep artinya berpura-pura tidak mencintai padahal artinya sangat. Antep bibir artinya dibiarkan berkata-kata sendiri. Antep sungut artinya dibiarkan makan sesukanya. Anter artinya antar atau hantar. Anter-anter artinya mengembalikan barang-barang pinjaman dan lain sebagainya. Kaanteran artinya mendapatkan kiriman hantaran. Kaanterkeun artinya terpilih. Catur atau panganter artinya pembukaan atau kata pengantar. Anter dua menemani pergi. Anter kahaya artinya menuruti kawanan. Paanter-anter artinya saling mengantar. Paanter-anter julang artinya saling mengantar. Teman ya, yang satu mengantarkan dan diantar lagi. Nganter hate artinya menuruti keinginan. Nganter kasukaan artinya bersukacita. Nganter suku artinya berjalan tanpa tujuan. Diantar-antar artinya selalu diantar kemanapun. Anteran artinya membawakan makanan. Nganteran artinya mengirim makanan untuk yang bekerja jauh dari rumah. Panganteran artinya makanan yang dihantar. Antewor artinya penganan terbuat dari ubi kayu yang diparut. Ini makanan khas daerah Kuningan ya. Anti udud artinya anti rokok. Anti mosi PKI artinya tidak pro pada paham komunis. Anti perah artinya obat bisa atau racun dari sengatan hewan. Antitoksin artinya penawar racun atau detoxification. Anti dua tunggu atau nanti, yang bahasa halusnya adalah antos. Nanti artinya menunggu.
Antol 1. Penyangga delman ketika berhenti, atau kalau pada kendaraan itu standar ya. Antol 2 artinya dermaga. Anton-anton artinya beras kencur yang dihaluskan untuk obat luka. Antrasit artinya batu bara. Anu 1 artinya kata penunjuk yang berarti milik. Misalkan baju anu, motor anu, duit anu. Misalkan baju anu atau baju miliknya si, motor miliknya si, dan duit juga miliknya si. Anuna artinya kepunyaannya. Saanuna artinya seadanya atau semampunya. Anu 2 artinya kata petunjuk keterangan. Misalkan kuda anu gede, domba anu bikang, cangkir anu plastik, dan lain-lain. Anu 3 kata untuk menyebutkan hal yang belum pasti. Anu merta artinya pangkat yang dinaikkan setelah orangnya tersebut meninggal dunia. Anun artinya merapatkan kedua telapak tangan lalu menempatkan ujungnya di dekat hidung, seperti orang yang sedang menyembah, tapi bukan artian menyembah Tuhan ya. Anyam adalah anyam. Anyana artinya bagian hitam. Anyar artinya baru. Anyaran artinya masih baru ya. Hajat anyaran artinya pertama kali menggelar hajatan. Anyar-anyari artinya tidak biasanya. Anyaran artinya mencoba pertama kali. Anyar pun artinya memperbaharui. Anyelir artinya anyelir. Anjing artinya begitukah, mau siapa? Dialek khusus daerah Banten ya, khas Banten. Anyul atau heot artinya adalah siwel. Aom 1 artinya panggilan untuk putra bupati yang turun-temurun pada zaman dahulu ya. Dan juat adalah untuk panggilan pada istrinya. Aom 2 artinya anak macan yang masih menyusu. Awor artinya suara kuping jantan yang sedang birahi atau awor-aworan ya, suara awor-aworan. Aurat artinya aurat. Maos atau maos artinya baca. Mamaos artinya menyanyikan tembang. Aos atau ngaos 2 artinya mengaji. Pangaos artinya harga barang. Pangaosan artinya pengajian. Pangaosan juga bisa diartikan dengan arti lumayan mahal harganya. Ape artinya angkatan perang, singkatan dari angkatan perang. Apa artinya bapak, ayah, aba, ataupun papa. Apal artinya tahu persis untuk perjalanan. Misalkan kita pernah ke Jakarta atau panjang jalan, kita tahu apa aja yang ada di jalan-jalannya, dan jalan-jalannya kita sangat paham. Apal pisan sangat tahu. Apal cangkem artinya hafal di luar kepala. Apan artinya dikarenakan. Apai artinya meraba-raba dalam gelap atau apai-apaian. Apen artinya kontol atau peten. Apet artinya jinak atau pandai bergaul kalau orang yang sudah dewasa. Apem artinya kue apam. Apeng-apengan artinya lari atau mengendarai kendaraan dengan sangat cepat. Apes artinya ujung pisau yang pukul dikarenakan terkena api.
pura-pura, misalkan pura-pura tidak mau padahal hatinya mau, atau pura-pura tidak cinta padahal hatinya sangat cinta. Apik artinya teliti atau tidak ceroboh, baik itu dalam menggunakan pakaian ataupun di dalam bertindak. Apik karena rezeki artinya hemat, tidak suka berfoya-foya. Diapik-apik artinya dijaga dengan sangat baik. Api lain artinya berpura-pura tidak kenal atau seolah tidak mau mengakui kalau seseorang adalah bagian dari keluarganya. Api lenggah artinya teruntuk, untuk orang yang dihormati ya, misalkan teruntuk raja atau teruntuk bupati atau yang lain sebagainya. Aping artinya kawal. Apis atau apus artinya bambu apus atau bambu tali ya. Apiun artinya opium. Aplak artinya ember atau gelas yang berisi air terlalu penuh sehingga bergoyang dan hampir tumpah atau tumpah. Apply artinya nama salah satu jenis rotan. Aplek artinya bergantung, hampir putus atau hampir lepas. Ngaplek jawer ngandar jangjang adalah peribahasa yang berarti tampak berani atau seperti jagoan, padahal aslinya penakut dan pengecut. Aplos atau aplus artinya bergiliran dalam mengerjakan tugas. Apra artinya taji ayam yang kecil dan pendek. Ini jelek ya untuk kalau dijadikan ayam aduan. Aprak artinya berkelana tanpa tujuan. Ini khusus hewan ya. Jadi hewan yang dibiarkan liar ya. April artinya semut bersayap seperti laron. Tapi tidak semua semut bisa bersayap dan bisa menjadi April ya. Ini semut tertentu. Amprok jeung jodoh artinya menemukan jodohnya. Apsara artinya dewa atau kahyangan, atau bisa juga diartikan surga. Apsari artinya bidadari. Apu artinya kapur sirih. Apung artinya terbang. Apui artinya api. Ini adalah bahasa Sunda yang sudah kuno ya. Parapuyan atau parupuyan, atau sekarang banyak disebut dengan kata parukuyan, artinya tempat pembakaran kemenyan atau wadah kemenyan yang untuk membakar kemenyan ya. Ara artinya sering atau pernah. Teara artinya tara. Ara 2 artinya pohon beringin. Ara 3 artinya kata kerja yang berarti saling misalkan arajleng artinya berarti berloncatan, atau arapung berterbangan. Ara-ara ini adalah bahasa Kawi ya, yang berarti alun-alun. Arad artinya jala ikan yang cara penggunaannya diseret. Arag artinya menggemburkan tanah. Ini yang tanah yang setelah dicangkul ya, biasanya kan itu belum gembur, jadi digemburkan atau dilembekkan. Arah artinya tujuan. Arah bisa juga diartikan agar dapat. Misalkan ngarah duitna artinya agar mendapatkan uangnya saja. Ngarah gawe artinya supaya mendapatkan pekerjaan. Ngarah ngarina artinya muslihat agar mendapatkan akhir yang diharapkan, atau bisa juga diartikan pamrih. Ngarah pati artinya keinginan untuk membunuh. Araheun artinya segala yang jadi incaran dan bisa dipakai. Kaarah
artinya bisa digunakan. Ini untuk barang-barang yang bekas ya. Pangarah artinya penghasilan. Pangarahan artinya penipu yang bertujuan ingin mendapatkan sesuatu. Arah-arah mahsyar artinya padang mahsyar. Arak satu artinya minuman yang bisa memabukkan. Pangarakan adalah tempat membuat arak. Arak dua artinya diarak atau digiring, dijadikan tontonan. Arak-arakan artinya iring-iringan atau pesta pora sehingga tampak seperti orang-orang yang sedang mabuk. Aral satu artinya kendala yang datang mendadak atau rintangan ya. Aral dua tidak ikhlas menerima kenyataan sehingga berkata dengan disertai kemarahan. Aram artinya sejumput rumput atau kertas ataupun plastik untuk menyumbat air. Aran atau ngaran artinya nama panggilan. Arang satu artinya tidak sering. Arang dua kata untuk mengisyaratkan pada kerbau bahwa bekas bajak terlalu jarang atau banyak tanah yang terlewat. Kata ini sering digunakan oleh para petani yang sedang membajak sawah. Arang-arang artinya suara ayam betina yang sedang birahi. Arang langka artinya kadang-kadang. Arap ap eueup eup artinya gagap atau gugup dalam berkata. Arayat uruyud artinya sarung yang dipakai tidak terlalu kencang sehingga mudah lepas. Arbanolan artinya kucing putih berdada hitam yang biasanya membawa pertanda bahwa pemiliknya bisa kaya raya. Arca artinya patung. Gedong arca artinya arca domas atau bisa juga dikatakan museum ya, museum patung-patung. Baiklah teman-teman, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat, atau barangkali ada yang ingin teman-teman sampaikan tentang video ini, bisa teman-teman sampaikan di kolom komentar. Atau juga teman-teman yang ingin berkunjung ke Facebook saya bisa temukan saya di alamat Facebook saya ini. Saya cukupkan demikian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.